Shalom semua. Shalom. Hari ini saya mau bagikan satu begini Bapak Ibu. Kemarin saya dipesan oleh Pak Sabar, Pak. Buat visi udah semua Pak. Jadi saya coba dulu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak punya pengalaman begini? Atau menurut Bapak Ibu ada nggak kira-kira kutuk turunan itu? Ada. Siapa yang percaya ada kutuk turunan? Saya. Menurut Bapak itu apa itu kutuk? Ikatan. Akibat dari dosa. Akibat dan dosa. Jadi saya gini Bapak Ibu. Ada banyak juga orang yang nggak percaya ada kutuk turunan. Tapi saya mau bagikan hari buat Bapak Ibu. Kutuk itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Coba kita buka dulu Keluaran. Apa dulu Bapak Ibu? Ulangan. Ini salah, itu bukan Keluaran. Ulangan 28. Coba kita buka sama-sama. Sebenarnya kutuk dan berkat itu cuma tipis ininya. Sebentar. Ulangan 28. Ini salahnya apa saya? Ulangan 15. Iya, Ulangan 28. Ayat 1 dulu kita baca. Ya, baru 15 ya. Sudah? Amin. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas. Ayat 2. Segala berkat akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Katakan amin sudah. Amin. Kira-kira mudah nggak diberkati? Mudah. Mudah. Orang selalu bergumul, hidup saya semua diberkati, sebenarnya mudah sekali. Jika engkau baik-baik mendengarkan perintah, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan, itu bicara tentang ketaatan, maka otomatis ada berkat. Oh, ada metode berkat. Metode berkat nggak ada. Coba bilang, kalau saya taat, saya pasti diberkati. Saya pasti diberkati. Amin. Amin saudara. Amin. Kalau nggak taat, Kutuk. Nah, baik 15. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi saya bilang saudara, berkat dan kutuk itu sebenarnya cuma dipisah oleh karena kata ketaatan. Orang selalu bilang supaya diberkati, ada metode cuma pokoknya lakukan firman Tuhan, kamu diberkati. Amin. Tuhan ini kurang kencang. Amin. 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 Kalau taat lakukan firman, saudara pasti berkati. Amin. Saya ambil contoh gini. Kalau ada akuarium, kalau ikannya ada di dalam, kira-kira ikan hidup apa enggak? Ya. Kalau di luar, Mati. langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kutuk dan berkat itu begitu. Maka saya katakan begini, kutuk adalah tidak mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan dengan setia. Ini salah, bukan Keluarannya, ini Ulangan ini Qurannya. Itu saja. Nih, ada nggak kutuk turunan tuh Bapak? Yakin nggak saudara ada? Yakin. Saudara pernah nggak gini? Apakah ada kebiasaan salah atau cara berpikir yang salah yang turun temurun ada dalam keluarga kita? Ya. Ada nggak? Ada. Kalau cara berpikir yang benar sih nggak apa-apa.
Tapi ada cara berpikir, cara bertindak yang salah, yang tidak dibenerin. Itulah yang akan diwarisi dari generasi sampai ke generasi selanjutnya. Misalkan begini, dalam keluarga selalu ada persoalan atau enggak? Ada. Ada enggak pergumulan suami istri? Ada. Ada enggak pertengkaran suami istri? Ada. Keluarga pendeta pernah bertengkar apa enggak? Sering. Nah, tapi gini kan baik. Bagi keluarga yang sering dari turun temurun bercerai, maka solusi terbaik buat dia selalu berkata, udah bercerai aja. Padahal keluarga siapa juga punya pergumulan, kok punya persoalan, kok pernah bertengkar, kok betul apa enggak? Betul. Tetapi bagi mereka solusinya bukan perceraian. Bisa nggak maksud saya? Ya. Jadi banyak orang begitu, Bapak Ibu. Anak-anak atau orang di besaran keluarga yang perceraian setelah diteliti, ini penelitian loh, cenderung memilih perceraian sebagai jalan keluar untuk menghadapi masalah dalam keluarga. Saya pernah konseling, Pak, kalau kami kan dari 100 kali nih Pak ngomong cerai aja lah. Siapa ada persoalan, udah bercerai aja. Padahal semua keluarga juga pernah bertengkar, betul apa enggak? Ya. Mau pendeta, mau pendekar, sama-sama pernah bertengkar. Iya kan? Tapi solusinya nggak selalu bercerai. Coba kalau anak-anak dibesarkan dalam KDRT, dia bertekad, saya tidak akan mukul istri saya. Nikah ditempelin juga. Karena pola pikirnya itu. Nih. Orang-orang dalam misalnya keluarga KDRT, perselingkuhan, kekerasan, penipuan cenderung melakukan hal yang sama. Walaupun mereka sudah pernah merasa sakitnya mengalami KDRT dan merasa sakitnya dihianati, mereka berjanji tidak akan melakukan hal yang sama, tetapi sejarah membuktikan itu akan cenderung diulangi berikutnya. Jadi kutuk itu adalah gini, yang tidak diselesaikan Bapak Ibu adalah kecenderungan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang tua kita. Walaupun kita tidak tahu. Maka dikatakan begini, Rata 5:7. Bapak-bapak kami yang berbuat jahat, mereka sudah tidak ada, tetapi kami yang menanggung kedurjanaan. Kita nggak tahu, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kita nggak tahu. Apalagi kita tahu. Ini otomatis. Bukan cuma secara Alkitab berkata, tapi teori psikologi juga begitu. Bahwa semua kecenderungan salah dari orang tua itu kan cenderung turun kepada anak-anak. Makanya Bapak Ibu, saya pengen hari ini itu yang saya sebut dengan kutuk keturunan. Nah begini, orang yang semakin yakin keturunan, saya melihat kecelakaan beruntun dalam keluarga, silsilah sakit turun menurun, mati muda. Bapak Ibu, benar nggak Bapak Ibu lihat keluarga yang kecenderungan keluarga yang mati muda, betul nggak sih? Ya. Kutuk sih. Itu dari mana asalnya? Dari pola pikir. Teman saya di kantor di Telkom, saya kerja. Mereka selalu kalau kepala 4 bahwa berpikir, ntar lagi saya mati. Mati dia Bapak. Padahal nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi karena pola pikirnya selalu berkata bahwa setelah 40 tahun keluarga kami akan mati. Hari apa? Dia juga mati. Nih, yang setuju nih selalu berpikir begini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga keempat dari orang-orang yang membenci. Amin. Jadi saudara, kesalahan orang tua kita itu cara berpikir orang tua kita
cara mereka menyelesaikan masalah dalam keluarga itu akan turun kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya akan melakukan yang sama, cucunya juga sama terus. Tapi kutuk ini jalan kalau orang membenci Tuhan loh Bapak Ibu. Makanya gini Bapak, kalau saudara, bagaimana besar pun dosa orang tua kita sebenarnya, kalau saudara tahu itu kutuk, saudara bisa terima Yesus, semua selesai. Betul nggak Bapak Ibu? Amin. Semua selesai. Tetapi pola pikirnya belum selesai. Nih yang ini. Coba sama-sama lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berjalanlah Tuhan lewat depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya. Ayat 7, 1, 2. Yang meneguhkan kasih setianya kepada ribu-ribu orang yang tidak melanggar. Tetapi apa? Tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa ke anak-anaknya dan cucunya dan kepada turunan yang ketiga dan keempat. Jadi gini Bapak Ibu, bukan Tuhan tidak mengampuni. Kenapa? Tetapi Tuhan itu harus membalaskan kesalahan kita karena Tuhan punya integritas. Kita suka kompromi, betul apa enggak? Si anak udahlah, udah maafin aja lah, udahlah, betul nggak Bapak Ibu? Tetapi Tuhan nggak bisa begitu. Sekali-kali Dia tidak akan membebaskan orang berdosa, orang bersalah. Tuhan nggak ada kompromi, nggak ada harap maklum. Coba bilang sama-sama, Tuhan tidak ada kompromi dan harap maklum. Udahlah, kurang-kurang dikit nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita ke teman kita, ya boleh, kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Jangan tuntut sempurna teman-teman kita. Katakan amin. Jangan tuntut istri sempurna. Tapi Tuhan, jadilah kamu sempurna sebab aku sempurna. Makanya saudara, cara satu buat Tuhan, karena Dia tahu Tuhan tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Tuhan tahu bahwa orang nggak bisa dibebaskan dari salahnya, saudara. Maka sesuatu yang diberikan Yesus buat kita. Amin, saudara. Amin. Supaya bisa kemarahan Tuhan itu ditimpakan kepada Kristus. Hukum Taurat itu, hukum Taurat masih berlaku hari ini. Sebab ada juga bilang gereja ini hypergrace ini, hukum Taurat nggak berlaku. Tuh, kalau nggak berlaku gimana? Dari mana kita tahu orang berdosa? Masih berlaku nggak hukum Taurat? Masih. Hanya kutuk hukum Taurat telah semua ditanggungkan kepada Yesus. Dan jangan bilang gini, kalau nggak berlaku hukum Taurat ya udah, buat apa itu? Serah kita, sakarakmu dewe. Udah kerjain apa saja. Nah itu sekarang banyak yang begitu sekarang. Tapi dia bilang begitu. Tapi Tuhan bilang tadi kan, meneguhkan kasih sayang kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi begini, tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi kutuk turunan itu saya simpulkan begini, terjadi karena Allah tidak bisa membebaskan orang yang bersalah dari hukuman karena keadilannya, bukan tidak bisa mengampuni. Silakan sampai sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bersalah pasti diampuni, betul? Kalau berdosa diampuni, betul enggak? Tapi kalau kesalahan kita, saudara, yang tidak kita mengaku kepada Tuhan, nggak bisa diampuni. Maka itulah disebutkan. Jadi kalau kita buat dosa, anak kita belum menyadari kesalahannya, maka itu akan terus berlanjut terus sampai seterusnya. Sampai kita bisa menyadari, oh Tuhan, ternyata pola pikir ayah saya dulu salah. Ternyata kelakuan bapak saya dulu salah. Tuhan berikan aku kekuatan untuk membebaskan aku dari semua perbuatan dosa yang masih nurun sampai kepada aku sampai hari ini. Amin, saudara. Kira-kira kutuk sudah selesaikan Yesus atau belum? Sudah atau belum? Sudah selesai. Jadi orang Kristen masih mencari kutuk atau enggak?
Tadi ada kutuk turunan. Ini karena nggak terlalu banyak, kita cancel aja. Kira-kira orang Kristen bisa terkutuk atau enggak? Bisa. Tapi segala kutuk ditanggung oleh Yesus. Ada kutuk turunan atau enggak? Ada. Tunggu pengajaran berikutnya. Nah, lihat sini. Baca sama. Ini yang tidak setuju kutuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ayah dihukum mati karena anak-anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosa. Ini juga bilang, nggak ada kutuk itulah. Ini dua kutub ini, kutub utara, kutub selatan. Ini Alkitab berkata semua konteksnya berbeda sebenarnya. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kita jangan lihat perbedaannya. Kalau lihat perbedaannya selalu nanti terjadi perpecahan. Betul apa enggak Bapak Ibu? Saya sih melihat begini, saudara. Bahwa manusia di luar Tuhan, di luar Kristus tidak ada keselamatan dan tidak ada kehidupan. Itulah kutuk, saudara. Amin, saudara. Kayak dua kelompok ini pasti setuju, betul apa enggak? Mau dia percaya atau enggak, pokoknya di luar Kristus pasti ada kutuk, betul? Ya. Di luar Tuhan pasti tidak ada keselamatan. Ya. Berarti itulah kutuk. Jadi orang yang hidup di luar Kristus memilih hidup untuk membenci Tuhan, itulah hidup di dalam kutuk. Nah, pertanyaan gini Pak, bagaimana sih caranya kutuk itu masuk dalam hidup saya? Yang pertama, saudara. Ingat tadi, pertama adalah dosa. Dosa lah yang membuat dosa itu apa? Dosa itu apa? Hamartia. Hamartia tidak tepat sasaran. Harusnya tadi ikan masuk ke akuarium, masuknya di luar akuarium, maka dia mati. Jadi dosa Bapak Ibu, yang pertama adalah dosa yang membuat kita berada di luar Allah, dan hidup di luar Allah itu adalah hidup di dalam kutuk. Saya mau tanya, Bapak Ibu hidup di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Di dalam Tuhan. Apakah selalu atau kadang-kadang? Kok gak yakin ini gimana ini? Berarti kadang terkutuk, kadang diberkati, gimana ini? Siapa yakin selalu hidup dalam Tuhan? Amin. Pernah berdosa atau enggak? Nah. Itu gimana ceritanya? Bapak Ibu, maka dosa itu jangan dinikmati. Amin, saudara. Amin. Amin. Jangan dinikmati dosa. Dosa kalau jatuh ya bangun. Kalau nggak bangun namanya dosa itu keenaan. Coba cari poin di sini. 1, 2, 3. Kenapa sih hidup dalam dosa kita jadi hidup dalam kutuk? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ternyata dosa itu Bapak, yang pintu masuk daripada kutuk adalah dosa. Ada 4 macam. Kalau baca nanti Galatia 5 Bapak Ibu. Coba saya buka dulu ya. Supaya ada 4 kelompok dosa Bapak Ibu. Kalau saya kelompokkan aja, saya bisa baca nanti di rumah Galatia 5:19 sampai dengan 21. Kelompok pertama, dosa yang membuat kita di luar Tuhan adalah dosa karena tentang hidup dalam perzinahan atau percabulan. Jadi waktu kita sebenarnya gini Bapak, waktu kita berdosa, walaupun kita di dalam Tuhan, waktu itu sebenarnya saudara sudah hidup di dalam. Jadi makanya gini Bapak Ibu, kita harus hidup benar. Katakan amin Bapak Ibu. Supaya kita selalu berada di dalam Tuhan. Sebab pada waktu gini, iblis itu kan selalu nunggu, betul nggak? Kesempatan, kapan ini Pak Sabar keluar dari akuariumnya? Kapan nih Pak Yuda keluar dari akuarium? Kapan Pak Pinem? Iblis mengintai. Dia selalu tidak pernah tidur. Kita yang tidur, dia nggak pernah tidur. Maka dia intai hidup kita.
Pada waktu dia punya kesempatan, saya tanya, Adam kira-kira hidup dalam hadirat Tuhan nggak tiap hari? Ya. 24 jam. Tapi ketika dia izinkan dosa masuk, dia dibuang nggak? Dua. Yang kedua, Bapak, kalau kita bahas nanti adalah dosa tentang okultisme. Jangan pernah kompromi dengan dosa okultisme. Katakan amin, Bapak Ibu. Kalau kita kompromi dengan dosa okultisme, lihat tangan sebentar lah. Coba lihat garis tangannya. Oh, ini terlalu sering cuci pakai nggak mesin cuci, maka garis tangannya hilang. Garis tangannya hilang. Nanti saya doakan Bapak Ibu, saudara yang merasa hidup saudara dalam kutuk, sebenarnya kutuk sudah selesaikan Yesus. Tinggal pola pikir yang harus dirubah. Apalagi dosa hati. Makanya kalau orang bersalah sama kita, segera mengampuni. Amin. Jangan simpan. Ya. Apalagi ditabung. Disimpan dalam brankas yang tidak bisa dikutak-katik oleh siapapun. Saudara rugi. Ketika kita nggak bisa mengampuni, saudara berada di luar Tuhan. Sebab Tuhan tuh nggak bisa bersekutu dengan dosa. Amin. Nah, apalagi kemabukan, pesta, kebiasaan buruk. Saya mah Pak, aduh Pak, saya mah ke ini aja Pak, ke dugem aja tuh cuma minum-minum doang Pak. Rokoknya itu loh. Tadi masuk rokok ya Pak ya? Ya. Wah, ini baru berapa kali mungkin ada orang luar merokok sini kok. Napas gitu. Saudara, kebiasaan buruk, minuman keras, apa semua, itu semua membuat kita hidup di dalam dosa. Ketika kita hidup dalam dosa, otomatis kutuk akan datang. Amin saudara. Makanya saya pengen hari ini. Yang kedua, saudara. Yang kedua, dari mana datangnya kutuk? Yang pertama dosa. Yang kedua, kalau dosa nggak diselesaikan, maka otomatis, katakan otomatis, kuasa jahat akan masuk dalam hidup kita. Gak usah undang setan Bapak Ibu. Selama kita berbuat dosa, otomatis setan itu pasti datang. Amin. Ya. Amin. Amin. Kayaknya ini agak enak nih. Memang Pak Sabar sih nyuruh saya ini. Saya bisa bikin khotbah berkat tadi ke sini. Jadi ini memang benar kita selesaikan. Amin saudara. Ya. Nah, jadi waktu kita nggak selesaikan masalah dosa, saudara, otomatis kuasa iblis pasti datang. Ya. Otomatis. Maka dikatakan iblis itu adalah Beelzebul. Beelzebul itu lalar. Lalar itu gak usah diundang. Kalau ada bau di sini, saudara pasti datang sendiri aja. Gak usah diundang, pasti datang aja. Kira-kira orang bisa dibebaskan dari kutuk atau enggak? Bisa. Bisa. Saya ini bapak saya, kakek bapak saya, dia cuma sakit asma. Tetapi kami satu keluarga dan satu kena sakit asma, kecuali kena penyakit asmara. Makanya saya nikah sama istri saya. Kenapa? Kutuk itu jangan diyakini bisa nurun dalam hidup saudara. Katakan amin. Harus diselesaikan. Ya. Dan kutuk itu sudah selesai. Kok nggak ada amin? Amin. Waktu terima Yesus, kutuk udah selesai. Hanya kalau dosa kita buat, kutuk itu lagi punya jalan masuk. Ya. Itu aja masalah. Semua kutuk udah selesai. Saya kan suka pelepasan Bapak. Mereka kan punya buka celah aja, maka dia bisa terkutuk. Kutuk udah selesai. Amin saudara. Amin. Mari jangan beri kesempatan. Amin saudara. Amin. Nah yang ketiga yang terakhir ini yang masih dipakai oleh setan saudara. Yang ketiga adalah pola pikir. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Dosa dan kuasa jahat diselesaikan lewat karya salib Kristus dan pertobatan. Amin saudara. Selesai ya? Udah selesai semua ya? Amin. Tapi saat iblis pergi,
ia meninggalkan pola pikir yang salah. Pola pikirnya itu. Manusia terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Waktu saudara terima Yesus, 2 Korintus 5:11, barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang baru sudah, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Apa yang baru? Belum pikir. Rohnya yang baru, itu yang ciptakan baru. Amin saudara. Tapi jiwa belum baru, makanya nanti kita bahas. Jiwa belum baru. Jadi kalau kita mati waktu terima Yesus, masuk surga, betul apa enggak? Ya. Tapi kan masih hidup nih sampai hari ini. Makanya Roma 12 ayat 2, coba baca Roma 12 ayat 2. Gak apa-apa ya, Bapak saya. Hari ini saya ngajar aja ya. Lebih enak ngajar daripada khotbah. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada dan yang sempurna. Jadi kata berubah, ada dua kata penting sih. Berubah oleh dan pembaharuan budi. Budi itu jiwa. Waktu terima Yesus, 2 Korintus 5:11, barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Apa yang baru? New creation itu bukan tubuh yang baru. Begitu tadi kira sebelum terima Yesus warna kulitnya agak hitam sedikit, begitu terima Yesus langsung putih, bukan. Tadinya saudara, waktu sebelum terima Yesus dia lemah, dia marah-marah saja. Begitu terima Yesus tiba-tiba langsung nggak tahu marah. Begitukah atau tetap masih bisa marah? Masih. Karena yang ciptaan baru adalah roh. Sudah punya hubungan dengan Tuhan, sudah bisa berinteraksi dengan Tuhan, tapi jiwanya itu harus dibaharui. Itulah pola pikir. Salah satu itulah pola pikir. Silakan saya situ ya, Bapak Ibu ya. Jadi pola pikir kita ini, dalam pikiran itu apa? Dalam pikiran itu, dalam jiwa itu apa? Akal, pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya tanya, apakah setelah terima Yesus akalnya langsung sehat semua? Belum. Pikirannya? Belum. Perasaannya? Belum. Kehendaknya? Belum. Ini yang perbaharui. Kutuk itu ada di sini. Kalau soal dosa, kutuk hukum Taurat, semua udah selesai. Tapi pola pikir, coba lihat waktu bangsa Israel. Berapa tahun dia di Mesir? 430 tahun toh? Apakah setelah dibebaskan langsung pola pikir Mesirnya hilang? Tidak. Itu Bapak Ibu. Jangan-jangan otak saya pun masih dipengaruhi oleh bapak saya dulu. Saya perlu perbaharuan terus-menerus. Amin saudara. Ini perlu diselesaikan. Setuju Bapak Ibu ya? Coba kita lihat nih. Abraham pernah bohong atau enggak? Pernah. Apa bohongnya? Istrinya bilang adiknya. Coba kalau Pak Yuda cantik gitu. Karena takut dibunuh gitu. Itu adik saya. Kita tersinggung nggak? Kira nggak palang pintu langsung nggak Bu? Saya waktu itu kalau saudara bahwa yang menutup pola pikir. Dia ngaku Sarah adalah adiknya. Ya memang adiknya, tapi ya itu udah istrinya. Kemudian nurunlah pola pikir. Kepada siapa? Isa. Coba baca. Wah ini kok panjang kalau dibaca. Dia nurun. Ishak berbohong lagi nggak? Iya. Dibilang istrinya juga adiknya juga. Akibatnya apa dia? Dia juga dibohongi oleh siapa? Anaknya. Kayaknya hidup dalam bohong-kebohong terus semuanya ya. Ini pola pikirnya. Abraham siapa yang bohongi? Nggak ada yang dibohongi.
Tapi dia kan belum punya anak. Dia kan belum benar. Ya si Ishak sih belum bohongin bapaknya loh. Tapi berbohong ini yang ada di sini. Oh supaya lihat naik. Nanti bisa baca nanti ayat di rumah itu Bapak Ibu ya. Kalau kita bahas semua nanti mungkin waktu kita habis. Tapi Abraham berbohong bahwa istri adalah adiknya, betul saudara? Ya. Maka Ishak juga berbohong, istrinya adalah adiknya, dan dia dibohongi oleh Yakub. Yakub juga berbohong. Dari mana dia tahu? Dari bapaknya, dari mbahnya. Lihat Bapak Ibu, ini saya mau tunjuk pola pikir ini Bapak Ibu ya. Tapi sayangnya dia dibohongi oleh 10 anaknya. Dan dibohongi oleh mertuanya. Berapa? 12 kali, 10 kali dibohongi mertuanya. Wah, ternyata saudara, ini pola pikir yang diwariskan. Ini yang saya sebut kutuk keturunan. Kalau kutuk dosa dan hukum Taurat, semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Terima Tuhan, selesai semua. Tetapi pola pikir ini, saya berdoa gini, jangan wariskan buat anak-anak kita. Amin. Makanya benerin, makanya gini Bapak. Kalau kita benerin, saya juga belum sempurna, masih banyak kesalahan saya. Tapi mari kita benerin hidup kita selaras dengan firman Tuhan, supaya tidak menjadi warisan yang buruk buat anak-anak kita. Dan bagi kita yang sudah terima warisan yang buruk dari orang tua kita, ayo minta sama Tuhan untuk dibaharui. Katakan amin. Amin. Amin saudara. Ya. Amin. Amin. Minta dibaharui. Coba kita buka saudara. 1 Petrus 1 ayat 18. Sudah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Udah selesai. Kalau dosa, kuasa setan sudah selesai. Katakan sudah selesai. Sudah selesai. Tapi kalau sudah beri kesempatan, ya masuk lagi. Tapi pola pikir tidak ditebus oleh Tuhan, belum ditebus. Tapi itu proses. Makanya saudara, waktu dia kita bilang kamu telah diselamatkan, itu artinya roh kita diselamatkan. Amin saudara. Tetapi kamu sedang diselamatkan. Itu berbicara tentang pola pikir atau area jiwa kita. Amin. Ini belum ditebus otomatis, tetapi bahkan tadi Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budi. Coba pegang kepala, jangan kepala orang lain. Bilang saya, pola pikir saya, perasaan saya, kehendak saya, akal budi saya harus dibaharui. Katakan amin. Apa yang baharui? Firman Tuhan. Ya. Berbuat dosa, tidak berbuat dosa ada di mana? Di area jiwa. Jiwa adalah decision maker dalam hidup saudara. Roh itu gak bisa memaksa jiwa. Tetapi ketika jiwa dibaharui, pola pikir benar, maka jiwa bisa perintahkan tubuh, hei tubuh lakukan ini. Ketika roh berkata, hei jiwa kerjakan ini, dia langsung taat. Oke saya kerjakan. Dia langsung memerintahkan tubuh. Roh memang punya keinginan baik, betul atau enggak? Tapi tubuh lemah. Lemah kenapa? Karena jiwanya lemah, nggak mau perintahin tubuh. Perintahin tubuh untuk begini, nggak mau kata jiwa. Nggak bisa dia bekerja. Makanya saudara, pola pikir yang salah, pola pikir yang salah atau pola pikir yang berbaharui terus diwariskan ke generasi selanjutnya supaya disebut dengan kutuk turunan. Jadi jangan mikir lagi kutuk dosa, amin saudara. Kutuk tuh apa? Kutuk pola pikir yang harus kita baharui terus menerus. Supaya apa Bapak?
pola pikir kita selaras dengan Kristus. Katakan amin, saudara. Ini segala dosa, kutuk dosa ini saya kayak berulang lagi. Segala kutuk dosa dan kuasa setan telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu. Pola pikir inilah warisan yang terus yang belum selesai. Kita harus selesaikan terus. Katakan amin, saudara. Nah, coba kita baca ya Bapak Ibu. Nah, Yohanes 8 ayat 31. Oh, ini depan aja. Atau depan, coba. Roma 8 ayat 31. Yohanes maksud saya. Yohanes 8 ayat 31. Baca sama-sama yuk. Dan 32. Sudah ketemu, katakan amin. Baca sama-sama. Oh, ada di depan. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Makanya dosa atau bertobat itulah change the way of your thinking. Pola pikir. Ubah pola pikir itu bertobat. Coba bilang bertobat itu mengubah pola pikir. Amin, saudara. Kalau pola pikirnya berubah, pasti berubah. Amin. Kalau pola pikirnya nggak berubah, orang merokok itu gampang nggak sebenarnya? Gampang nggak berhenti? Ada gampang. Kalau pola pikirnya berubah, waduh, pertama, duitku habis. Kedua, paru-paru saya ini rusak. Ketiga, anak istriku penghisap pasif nih. Wah, ini saya merusak nih masa depan anak saya. Langsung, pola pikir yang berubah tadi akan menghentikan dia merokok. Amin, saudara. Jadi saudara, waktu kita belajar firman Tuhan, kita tahu kebenaran. Waktu kita tahu kebenaran memerdekakan pola pikir kita. Membenarkan pola pikir kita. Sehingga saudara kita takut berbuat dosa. Aduh, kalau berbuat dosa ini ya, tidak cuma pengaruh aku, termasuk buat anak-anak saya, buat cucu saya. Betul nggak Bapak Ibu? Sehingga kita bisa berhenti. Nah, jadi untuk mengubah pola pikir sebenarnya Bapak Ibu adalah dengan mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya pengen gini saudara, kebenaran firman. Makanya Pak Yuri selalu nggak berhenti baca firman Tuhan, setiap hari baca. Sebab pendeta nggak bisa mengubah pola pikir saudara. Suami kita nggak bisa mengubah pikir kita. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah pola pikir. Setuju katakan amin. Nah, berapa yang pengen bebas dari kutuk turunan? Mau semua rubah? Monggo. Ini hari ini saya kan doakan Bapak Ibu merasa, aduh kok aku pola pikirku kayak bapakku dulu, kayak ini ya, kok belum benar-benar gitu ya Bapak Ibu. Nanti saya doain. Menurut saya punya waktu beberapa menit lagi nanti. Tapi minimal begini Bapak Ibu, kalau saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini, sebenarnya Bapak Ibu mudah untuk berubah. Amin saudara. Yang pertama, untuk bebas dari kutuk turunan, sebenarnya saudara sudah selesai. Kristus telah menebus kutuk. Coba baca Galatia 3:13. Tadi saya belum baca ini ya. Ini soal kesimpulan saja. Galatia 3 ayat 3. Baca sama-sama yuk. Sudah ketemu semua? Jangan lagi bilang pernah terkutuk ini. Kamu kena kutuk nih. Jangan pernah bilang sama orang lain. Kalau udah terima Yesus, dia sudah bebas dari kutuk. Katakan amin. Cuma kutuk pola pikir yang belum benar. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan apa? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu, udah. Kalau masalah kutuk dosa,
kutuk hukum Taurat bilang sudah selesai. Sudah selesai. Sehingga saya bilang begini, kalau ada punya salah jangan bilang ini pasti kena kutuk nih, jangan lagi. Orang udah terima Yesus, udah bebas dari kutuk, katakan amin. Amin. Tapi yang masukkan saya di sini kutuk turunan, silah pola pikir. Ya Bapak Ibu ya, kita ngomong hari ini kutuk kan berbicara tentang pola pikir kita yang harus dibaharui terus. Yang kedua, Bapak Ibu, bertumbuh mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa bebas Bapak Ibu, bahwa kalau kita nggak ngerti kebenaran, kan tadi kan Yohanes 8 ya, kamu harus belajar kebenaran, betul nggak Bapak Ibu? Ketika kamu tinggal di dalam Dia, maka kamu, saya mau baca sekali lagi saudara ya. Jadi kita harus bertumbuh saudara. Kalau kita nggak bertumbuh, kita akan selalu menjadi korban daripada si iblis Bapak Ibu. Dikatakan tadi begini, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Atau coba buka Alkitab saudara, Yohanes 15 ayat 7 Bapak Ibu. Coba buka Alkitab saudara, Yohanes 15 ayat 7. Sudah? Baca sama-sama yuk. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, jadi gini, yang pertama Bapak Ibu, supaya kita bertumbuh mengenal Allah, kita harus punya persekutuan dengan Allah secara konsisten. Katakan amin. Amin. Jika kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku dalam kamu, itu berbicara begini, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan Bapak Ibu, setiap saat dengan Tuhan. Kemudian saudara, hasil persekutuan kita itulah kita mengenal kebenaran. Waktu kita bisa mengenal kebenaran, maka kebenaran itulah yang memerdekakan kita, dan kita bisa bertumbuh menjadi besar terus menerus. Sehingga waktu kita bertumbuh saudara, maka saudara, yang namanya kutuk tadi, ini saya nggak yakini lagi nih kutuk ini, udah selesai semua oleh Yesus, saya nggak lagi terkutuk, saya dibebas oleh Yesus. Sama seperti zaman dulu Bapak Ibu, waktu zaman kemerdekaan. Kan dulu belum ada TV sebanyak sekarang, cuma ada radio, itu pun beberapa biji, betul nggak Bapak Ibu? Nah waktu itu orang diumumkan oleh Presiden Soekarno dan Hatta kemerdekaan, tetapi Jepang masih menjajah bangsa kita sebagian. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak mengerti kebenaran. Sehingga Bapak Ibu, masih banyak warga Indonesia dijajah oleh Jepang waktu itu. Padahal tahun 1745 kita sudah merdeka. Tetapi mereka menjajah Jepang karena mereka nggak ngerti. Mereka benar-benar dibebaskan karena mereka sudah mengerti bahwa Indonesia sudah merdeka. Bapak Ibu, hari ini bacalah firman Tuhan supaya bertumbuh. Katakan amin saudara. Kebenaran pakai kata aletheia. Aletheia artinya apa? Tidak ada tersembunyi, semua diungkapkan di Alkitab. Makanya baca Alkitab tiap hari Bapak Ibu, supaya saudara ngerti kebenaran. Amin saudara. Dan kebenaran ini akan memerdekakan Bapak Ibu dari segala ikatan-ikatan, akan dimerdekakan kita. Yang terakhir saudara, bagaimana supaya hidup itu? Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Pak, kalau saya sudah bertobat gimana ya Pak? Saya sudah berdosa. Baca 1 Yohanes 1:9. Barang siapa mengaku dosanya, Tuhan itu setia dan adil, maka apa Bapak Ibu? Tuhan akan menyucikan dan berdosanya. Sehingga saudara itu akan tetap hidup dalam kebenaran. Kalau hidup dalam kebenaran, berarti saudara terus hidup di dalam area berkat Tuhan. Yang kedua saudara mulai di Yesus ayat 8. Coba saya baca sama-sama saudara. Yesus ayat 8. Sudah ketemu semua? Amin. Baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan di siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan Beruntung. takkan habis. Jadi kita membaca supaya hidup dalam kebenaran, dan membaca firman, merenungkan dan melakukan firman. Saya percaya begini, kalau kita lakukan ini Bapak, maka tidak lagi kutuk dalam hidup saudara. Semua dibebaskan.
Amin, saudara. Yang keempat, saudara. Bagaimana saya kembali lagi dari Roma 12 ayat 2. Saya mau terangkan sedikit ini, saudara. Roma 12 ayat 2 itu. Ada dua kata penting sini. Janganlah kamu serupa dengan dunia, tapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kata berubah itu, saudara. Jadi bagaimana kita bisa bebas dari kutub turunan, pas? Merubah pembaharuan. Jadi kata memperbaharui ini dipakai kata anaikoisis. Anaikoisis begini Bapak Ibu, renovasi. Bapak Ibu pernah renovasi rumah? Kira-kira banyak nggak perlu diruntuhkan kalau renovasi? Ini kurang bagus nih, runtuhkan. Ini kurang bagus nih, buka. Oh ini marmer apa ini, lantai kan udah jelek nih, dibongkar. Jadi saudara, waktu anaikoisis, renovasi, maka dikatakan berubahlah oleh pembaharuan. Siap direnovasi. Bapak siap direnovasi? Siapa siap direnovasi? Adik gak salah nih, ini salah nih, runtuhkan. Ini salah ini, diruntuhkan. Ini salah ini, diruntuhkan. Akhirnya apa? Jadilah sesuatu yang rumah yang bagus. Amin saudara. Ini rumah Allah yang bagus. Oh saya masih suka maki-maki orang Pak. Ini kayak ada poin perlu diruntuhkan. Sehingga Bapak Ibu akan bebas dari segala macam kutuk. Pola pikirnya sudah berubah semua. Katakan amin yang terakhir Pak, sebab saya berdoa. Saya punya 5 menit untuk mendoakan Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 25. Baca sama-sama yuk. 1, sudah ketemu? 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin saudara. Jadi yang keempat, saudara, untuk hidup dalam kebenaran, hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita lakukan ini, tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi pola pikir yang tertanam dalam pikiran kita yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Setuju katakan amin saudara? Amin. Saya pengen kita sudah puji penyembah, saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang saudara masih merasa ada pola pikir yang salah, pola pikir yang nggak benar gitu saudara. Mungkin warisan dari orang lain, bisa juga dari pengaruh dari nilai-nilai dari orang lain, sehingga Bapak Ibu tidak bisa selaras dengan firman Tuhan. Saya akan berdoa hari ini. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti di salju. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Katakan ubah hatiku.
ubah hati. Bapak Ibu, setelah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua kutuk dosa dan hukum Taurat sudah selesai. Tetapi masih tinggallah pola pikir yang lama yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Pola pikir yang salah ini membawa kita hidup di dalam kutuk. Kutuk dosa selesai, tapi pola pikir ini harus dibaharui. Seperti kita Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata pembaharuan itu bicara renovasi, dibenerin. Hari ini saudara gak kebetulan dengarkan firman Tuhan, ya? Kalau saudara merasa ada pola pikir yang salah, kau boleh angkat tangan. Saudara merasa itu benar, padahal sebenarnya tidak benar. Atau saudara tahu itu salah, tapi saudara tidak kuasa untuk tidak melakukan. Boleh angkat tangan saudara, saya mau berdoa hari ini. Bapak terima kasih hari ini. Kau yang membuat pola pikir kami benar, supaya pola pikir kami dibaharui oleh Tuhan dan hidup kami terus selaras dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan dibebaskan dari segala macam kutuk keturunan, khususnya kutuk keturunan pola pikir yang salah. Kami berdoa supaya hidup kami dibenarkan semua. Mari yang saya ajak berdiri sama-sama, Bapak. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Sebentar, saya pengen begini. Kalau saudara yang punya pikiran yang selama ini belum bisa selaras dengan Tuhan, saudara boleh taruh tangan saudara di apa namanya, di jidat saudara, taruh saudara. Kita ganti, ubah pikiranku, supaya pikiran kita selaras dengan Tuhan. Amin. Pola pikir ini, pola pikir yang berubah akan merubah masa depan. Selama pola pikir ini belum berubah, saudara nggak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Gimana ya kami? Ubah pikiranku, gitu ya Bapak Ibu ya. Seputih atau selaras firman-Mu. Ubah pikiranku seperti pikiran-Mu. Seperti pikiran-Mu. Mereka sama-sama dari awal. Ubah pikiranku seputih salju. Seputih salju. Ubah pikiranku. Ubah pikiranku seperti pikiranmu. Seperti pikiranmu.
Bapak, terima kasih buat pagi ini yang Bapak sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Lewat hari ini kami tidak hidup lagi dalam kutukan, tapi kami hidup di dalam berkat. Pola pikir kami sudah berubah selaras dengan pola pikir Tuhan, supaya kami bisa menikmati semua janji-janji Tuhan yang banyak banget di Alkitab ini. Semua pola pikir kami sudah direnovasi semua hari ini, supaya kami hidup dalam kebenaran. Berkati Mas Sabar, Pak Yuda, dan seluruh para pengerjamu dan jemaat Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Biar tempat ini mengalami breakthrough dan terobosan yang besar. Dimulai dari terobosan rohani, terobosan pikiran hari ini mulai terjadi, sehingga umatmu memiliki pola pikir hidup dalam kelimpahan, bukan pola pikir miskin, bukan pola pikir membatasi diri, tetapi pola pikir selaras firman. Itu pola pikir hidup dalam segala kelimpahan. Berkati umatmu semua, berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan buat berhasil. Tidak lagi kutuk yang ada, tapi yang adalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Lindungi umatmu ketika pulang, jagai dari kecelakaan dan bahaya. Kami akan pulang dan kami terima berkat. Angkat tangan sama Bapak Ibu. Pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Biar segala berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik Roh Kudus kiranya memberkati kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya